Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ramadhani dari kelas 2A semester 2. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah ulasan film yang berjudul The Ron Clark Story, sekaligus mengingatkannya dengan teori-teori yang telah kita pelajari dalam mata kuliah psikologi pendidikan selama 1 semester. Jadi, film ini diangkat dari kisah nyata seorang guru bernama Ron Clark yang awalnya mengajar di lingkungan sekolah yang cukup kondusif, namun kemudian memilih pindah ke Harlem di New York, sebuah daerah dengan tingkat tantangan pendidikan yang tinggi. Di sana ia mengajar di kelas yang dikenal sebagai kelas sudah bilang paling bermasalah di sekolah. Siswa-siswanya dianggap tidak bisa diatur, tidak termotivasi, dan sulit untuk belajar. Namun, dengan pendekatan yang penuh empati, dedikasi, dan pemahaman terhadap psikologi anak-anak, Ron Clark berhasil membuktikan bahwa tidak ada siswa yang tidak bisa diajar jika guru benar-benar memahami siapa mereka dan bagaimana mereka belajar. Ada beberapa poin. Yang pertama itu perkembangan sosial dan emosional siswa. Salah satu poin yang penting yang sangat jelas terlihat dalam film ini adalah tentang perkembangan sosial dan emosional siswa. Sebagian besar siswa Ron datang dari latar belakang keluarga yang bermasalah, orang tua yang tidak peduli, lingkungan yang penuh kekerasan, hingga tekanan ekonomi. Ini mempengaruhi cara belajar mereka, cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan tentu saja cara mereka belajar. Dalam teori psikologi pendidikan, kita mempelajari bahwa perkembangan sosial dan emosional adalah fondasi penting dalam proses pembelajaran. Anak-anak yang tidak merasa aman secara emosional akan sulit untuk fokus belajar. Ron menyadari hal ini. Ia tidak langsung memaksa siswanya belajar, tetapi membangun hubungan emosional yang positif terlebih dahulu, memberikan rasa aman dan percaya. Dan poin yang kedua itu variasi individual dan perbedaan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat menanggap materi, ada yang lambat, dan ada pula yang punya gangguan perilaku. Dalam psikologi pendidikan, ini disebut sebagai variasi individual. Ron Clark tidak menyamaratakan semua siswa. Ia mempelajari satu persatu karakter mereka. Ada anak yang senang belajar dengan secara visual, ada yang kinestetik, dan ada yang butuh perhatian ekstra. Ia juga memahami bahwa beberapa siswa bersikap keras bukan karena jahat, tetapi karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan kepercayaan dari orang dewasa sebelumnya. Oke, poin ketiga itu teori belajar yang digunakan. Film ini memperlihatkan penerapan berbagai teori belajar, misalnya teori behavioristik. Ron memberikan pujian dan hadiah sebagai bentuk penguatan atau reinforcement untuk berperilaku positif. Ia menciptakan sistem aturan dan konsekuensi yang jelas. Yang kedua itu teori kognitif. Ia menekankan pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan. Ia melatih siswa untuk berpikir dan memahami makna di balik pelajaran. Yang ketiga itu ada teori konstruktivistik. Ron menggunakan
Metode pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan melibatkan pengalaman nyata. Ia membuat belajar terasa seperti itu lebih nyaman, membuat pembelajaran ini lebih seru dan nyaman. Dengan teori-teori ini, Ron tidak hanya mengajar dengan cara yang kreatif, tapi juga membangun makna pembelajaran di benak siswanya. Selanjutnya itu yang keempat, yaitu poin selanjutnya, motivasi belajar. Dalam film ini, motivasi belajar adalah tema utama. Awalnya siswa tidak termotivasi karena tidak berharga, namun Ron memotivasi mereka dengan pendekatan yang personal dan emosional. Ia membuat mereka percaya bahwa mereka mampu, bahwa nilai mereka bukan ditentukan oleh latar belakang mereka saja, dan bahwa mereka bisa sukses jika berusaha. Ia menggunakan motivasi instrik, yaitu membangkitkan semangat dari dalam diri siswa. Ia juga kadang memberi motivasi ekstrinsik, seperti tantangan dan penghargaan. Hasilnya, siswa mulai menunjuk perubahan besar dari motivasi-motivasi tersebut. Dan poin kelima itu kesulitan belajar dan gangguan perilaku. Dalam kelas Ron Clark, beberapa siswa memiliki kesulitan belajar, seperti kesulitan membaca, kesulitan fokus, dan bahkan gangguan perilaku seperti membangkang, tidak mau mendengarkan, agresif. Namun, Ron tidak melihat mereka sebagai masalah, melainkan sebagai tantangan yang bisa ditangani dengan strategi yang tepat. Ia tidak menghukum secara sembarangan, tetapi mengajak bicara, memahami latar belakangnya, dan memberikan intervensi secara sabar dan konsisten. Ini sesuai dengan pendekatan psikologi pendidikan yang berfokus pada pemahaman siswa sebagai manusia yang utuh, bukan sekedar pelaku masalah. Dan yang keenam itu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh Ron Clark sangat efektif. Ia menerapkan struktur yang jelas, tetapi dengan cara yang hangat dan suportif. Ia memiliki aturan, rutinitas, dan batasan yang tegas. Tetapi ia juga menghargai pendapat dan kebutuhan emosional siswa. Ia membuat kelas menjadi tempat yang menyenangkan, aman, dan penuh semangat. Tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi, dan semua siswa merasa memiliki tempat. Ini adalah contoh ideal dari manajemen kelas yang berbasis psikologi positif. Mungkin kesimpulan dari saya itu, film ini mengajarkan kita bahwa menjadi guru bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi juga memahami siswa secara utuh. Psikologi pendidikan membantu kita memahami bagaimana anak berpikir, merasa, bertindak, dan berkembang. Dengan memahami psikologi siswa, seorang guru bisa menciptakan perubahan besar, bahkan di lingkungan yang paling sulit sekalipun. Ron Clark bukan hanya guru biasa, tetapi contoh nyata bagaimana teori-teori dalam psikologi pendidikan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan memberikan dampak luar biasa. Mungkin saja demikian dari saya, ulasan yang mengenai film The Ron Clark Story. Semoga dapat memberi gambaran bagaimana psikologi pendidikan bukan hanya teori, tetapi sangat relevan dan penting dalam praktik dunia pendidikan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.